Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan proyek pengganti UAS kami, yaitu analisis dan penerapan deep learning pada data nyata. Pada kesempatan kali ini, yaitu pada Math Job Prediction Dataset. Perkenalkan, nama saya sendiri, ya, Rayhana Jaminata, dengan NIM 1012253, dan teman saya, yaitu Dava Andra Pahlevi, dengan NIM 1012265. Boleh next. Konten yang akan kami presentasikan pada kesempatan kali ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada deskripsi dataset. Yang kedua, kami akan menjelaskan tentang metode dan arsitektur model, dilanjut dengan hasil dan analisis perbandingan, dan ditutup dengan kesimpulan. Jadi dataset kali ini, kami menggunakan dataset Job Salary Prediction Dataset yang terdiri dari 250.000 baris dan 10 kolom. 10 kolom terdiri dari job title, education level, dan lain-lain yang bisa dilihat pada tampilan awal tabel di bawah ini. Pada dataset kali ini kami mengambil sampel 60.000 baris dari 250.000 untuk kecepatan trainingnya dengan komposisi split data kami berupa 70% training, 15% validation, dan 15% untuk data testing. Boleh next. Untuk model yang kami gunakan pada proyek kali ini, yang pertama ada NLP baseline, yaitu dengan arsitektur berupa input 48 fitur yang dibentuk dari one hot encoding. Jadi dia mengekstraksi numerik sama kata-katanya dan akan terbentuk 48 input. Lalu akan dimasukkan ke hidden layer pertama yang memiliki 64 neuron dengan menggunakan fungsi aktivasi ReLU. Dilanjutkan dengan hidden layer kedua yang berisi 32 neuron dengan fungsi aktivasi ReLU juga, dan menghasilkan output dengan hasil training sebagai berikut, yaitu untuk RMSE yaitu root mean square error dalam satuan dolar yaitu 5.414, dan dilanjutkan dengan hasil training yang lain yaitu mean absolute error, coefficient determination, dan mean absolute percentage error yang dapat dilihat pada diagram tersebut. Dan untuk model kedua, kami mengkonstruksi yaitu MLP Deep. Jadi pada MLP Deep ini kami uh, menggunakan neuron yang lebih banyak dengan input sama seperti MLP sebelumnya 48 fitur. Lalu neuron selanjutnya atau hidden layer selanjutnya menggunakan 256 neuron dengan fungsi aktivasi ReLU juga. Tetapi di sini ditambahkan ada batch normalization dengan 30% dropout. Jadi datanya akan 30% dihilangkan. Jadi ada beberapa matriks yang isinya 0, lalu dilanjutkan dengan hidden layer berisi 128 neuron. Dia juga menggunakan fungsi aktivasi ReLU dengan batch normalization dan 30% dropout. Lalu dilanjutkan dengan hidden layer ketiga yang berisi 64 neuron. Tetapi perbedaannya di sini adalah dropoutnya 20% karena sudah ingin mendekati output. Takutnya kalau misalnya dropoutnya kebanyakan akan tidak relevan dengan proses running datanya sebelumnya. Lalu menghasilkan output. Dengan hasil training sebagai berikut, dapat dilihat akurasinya atau R kuadrat atau coefficient determination-nya yaitu lebih rendah daripada MLP baseline. Boleh dilanjut? Baik, setelah kita membahas tentang MLP baseline dan MLP deep, model ketiga yang kami pakai adalah autoencoder dengan kepala regresor. Sedangkan arsitektur dari autoencoder sendiri ini adalah bahwa input akan melalui suatu encoder head yang dipakai secara bersama-sama oleh regresi melalui MLP dan rekonstruksi melalui decoder. Layer pertama yang di layer pertama dari encoder head sendiri ini adalah berisi 64 neuron dengan batch normalization, kemudian disusul dengan layer berisi 32 neuron dengan batch normalization, dan
hasil dari encoder ini adalah suatu representasi laten atau tersembunyi uh, yang berukuran lebih rendah sebesar 16 dimensi. Kemudian dari sini latent representation kita split uh, ke dalam dua head. Yang pertama itu adalah head decoder dengan layer berukuran 32 neuron, kemudian layer berukuran 64 neuron, dan hasil dari uh, decoder head ini yang merupakan rekonstruksi dari input yang berukuran sama seperti input yang asli, yaitu berdimensi 48. Sedangkan uh, regresor ini merupakan suatu MLP yang kita pakai untuk memprediksi uh, output berupa salary dengan layer pertama berisi 32 neuron, kemudian kita lakukan dropout dengan peluang sebesar 0,2, dan kemudian kita peroleh hasil prediksi salary yang berukuran satu dimensi. Dan kemudian kita hitung fungsi loss sebagai kombinasi berbobot, yakni kita definisikan loss pada model ini sebagai satu kali MSE antara Y dan Y topi, kemudian ditambah 0,3 kali MSE antara X dan X topi. Dan berikut adalah hasil training dari model autoencoder regresor. Kemudian kami juga menggunakan model yang keempat, yakni tabular transformer. Jadi model tabular transformer ini menerima input berupa data kategorial dan data kolom-kolom numerik. Data kategorial akan diproses melalui embedding persekutuan dengan 45 vocab, dan kemudian input kategorial ini akan diproses melalui lapisan transformer sebanyak 3 kali dengan urutan multi-head self-attention, kemudian layer norm, kemudian kita masuk FFN dengan arsitektur layer berukuran 64 neuron, kemudian layer berukuran 32 neuron, kemudian layer norm kembali sebanyak 3 kali, kemudian hasil pengkodean dari kategorial itu kita flatten, kemudian kita konkatenasi dengan input numerik yang sengaja kita lewatkan begitu saja tanpa melewati lapisan transformer, sehingga bisa kita langsung hitung prediksi dari output menggunakan MLP regressor dengan arsitektur layer 64 neuron, kemudian layer dengan 1 neuron, atau langsung kita peroleh hasil output dari model ini. Kemudian hasil training dari tab transformer bisa kita lihat bahwa nilai RMS, root mean square error, mean absolute error, dan koefisien determinasi dan mean absolute percentage error bisa kita lihat seperti di kanan ini. Untuk selanjutnya, sebelum ke analisis perbandingan, mungkin kami akan menunjukkan demo modelnya terlebih dahulu di Colab. Boleh ke Colab-nya. Apakah sudah muncul? Sudah. Mungkin boleh ke model satu dulu yang MLP baseline.
Setelah dilakukan pemrosesan data dan beberapa statistik deskripsi data, lalu kami akan lanjut ke modelnya dengan 4 metrik yang sudah kami jelaskan tadi. Yang pertama yaitu model pertama dengan 4 metrik yang sudah kami eksekusi, yaitu yang pertama ada MLP baseline. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dia ada input layer dan dua hidden layer, lalu akan langsung ke output dan dihasilkan model seperti berikut. Boleh di-scroll ke bawah. Untuk eksekusi model pertama ini dilakukan dengan durasi 8,7 detik dan loss pertama itu 0,4 lalu turun secara drastis di epoch ke-25 yaitu menjadi 0,0192. Boleh lanjut ke bawah model kedua yaitu MLP Deep. Di sini ada tambahan dropout, lalu tambahan hidden layer, dan banyak neuronnya juga berganti dari MLP baseline. Dan waktu eksekusi dari ini adalah 37 detik. Dan dapat dilihat loss-nya berkurang dari yang pertama, yaitu epoch pertama. Boleh di-scroll ke atas. Epoch pertama itu loss-nya 1,2 hingga epoch terakhir yaitu, boleh di-scroll lagi. Kami melakukan run sebanyak 30 epoch dan yang terakhir adalah 0,0504. Boleh dilanjut ke model ketiga. Baik, untuk model ketiga ini eh, kami eh, menggabungkan kedua arsitektur autoencoder dan regression head. Eh, untuk random seed yang kami pakai tetap sama seperti model NLP sebelumnya. Eh, fungsi loss yang kami gunakan adalah MSE dari regresi ditambah 0,3 MSE dari rekonstruksi. Sedangkan untuk baik jumlah epoch yang kami gunakan adalah sebanyak 40 epochs dengan epoch pertama epoch pertama memiliki loss sebesar 0,8494 dan epoch terakhir memiliki loss sebesar 0,0673 dengan hasil runtime sebesar 30 detik. Kemudian model selanjutnya yang kami gunakan adalah tab transformer dengan mana setiap input kategorikal tadi kita ubah menjadi contextual embedding melalui lapisan transformer encoder atau multi-head self-attention. Di sini kami menggunakan implementasi yang kompatibel dengan Keras versi ketiga berupa embedding table persekutuan dengan trig offset. Semua 45 kategori tunggal berbagi satu shared embedding table ini dan tiap kolom kategorikal kami beri offset supaya ID-nya tunggal secara global. Tensor kategorial B6 langsung menjadi B632 setelah lookup melalui shared embedding table ini tanpa perlu tf.stack yang ternyata kami ulik lebih jauh gagal pada Keras Tensor. Baik, untuk model keempat ini kami menggunakan sebanyak 25 epochs dengan laju pembelajaran yang sama 10 pangkat min 3 dan kami peroleh bahwa model keempat ini membutuhkan waktu pelatihan yang paling lama yaitu 900 hingga ribuan detik untuk mencapai hasil regresi yang konvergen.
Baik, selanjutnya mari kita kembali ke presentasi pada Canva. Apakah sudah terlihat? Sudah, baik. Maka akan kami lanjutkan ke perbandingan setelah 4 model dieksekusi. Kami mendapatkan parameter-parameter sebagai berikut dan dapat dilihat bahwa akurasi model terbaik adalah dimiliki oleh tab transformer dengan akurasi model atau coefficient determination sebesar 98%, lalu dilanjutkan dengan MLP baseline, array regressor, dan MLP deep. Tetapi untuk tab transformer di sini memiliki eksekusi waktu yang cukup tinggi, yaitu 900-an, sementara untuk MLP baseline hanya 8,7 dengan selisih uh, coefficient determination yang sangat kecil. Jadi dari sini dapat kita lihat bahwa model terbaik dapat disimpulkan MLP baseline karena meskipun dia akurasinya di bawah dari tab transformer, tetapi waktu yang dibutuhkan sangat jauh lebih pendek daripada tab transformer. Boleh dilanjut. Berikutnya ini adalah training and validation loss curve. Jadi dari 4 model dapat kita lihat bahwa grafik curve training dan validation ini kurva Y-nya menggunakan skala logaritmik dan dapat dilihat bahwa tab transformer dan MLP baseline konvergen paling cepat dan stabil di epoch 5. Lalu MLP dip mulai dari loss tertinggi itu dapat diakibatkan juga oleh dropout tadi. Mungkin dropoutnya terlalu besar karena kami pakai di 30%. Lalu selanjutnya untuk array regressor itu konvergen paling lambat. Dapat dilihat butuh sekitar epochnya lebih banyak daripada yang lain karena dia harus mempelajari dua tugas sekaligus. Lalu dapat kita lihat untuk overall bahwa model-model ini train and veloce-nya berdekatan yang berarti tidak ada overfitting yang terlalu berlebihan. Boleh dilanjut. Baik, setelah kita menganalisis kurva training dan validation loss dari keempat model, mari kita pandang plot Pareto koefisien determinasi berikut terhadap durasi pelatihan dalam detik yang kami skala secara logaritmik. Baik, jika model kita bagus, maka seharusnya model kita akan berada pada puncak atas kurva plot Pareto ini dengan waktu pelatihan yang sesingkat-singkatnya. Atau dengan kata lain, model terbaik adalah model yang berada di bagian atas plot Pareto dan di pojok sebelah kiri plot Pareto. Namun karena harus terdapat kompromi atau tarik ulur antara akurasi dan waktu pelatihan, maka kami simpulkan bahwa model dengan akurasi terbaik mungkin jatuh pada tab transformer, namun model dengan akurasi terbaik kedua dengan tempo sesingkat-singkatnya dieksekusi oleh MLP baseline. Baik, selanjutnya kami akan menganalisis residual daripada model yang kami pilih untuk deployment, yaitu MLP baseline. Jadi dapat kita lihat pada gambar di sebelah kanan atas ini bahwa terdapat dua scatter plot antara data aktual versus prediksi, dan yang di sebelah kanannya terdapat scatter plot antara data residual terhadap data prediksi. Di scatter plot sebelah kiri ini kita lihat bahwa titik-titik biru hampir sejajar sempurna dengan garis merah identitas Y sama dengan X. Artinya bahwa prediksi model ini sangat dekat dengan gaji yang sebenarnya.
Lalu jika kita lihat pada scatter plot residual versus prediksi, kita lihat bahwa eh, titik-titik pencar ini tersebar merata di atas dan di bawah garis nol, hampir menyerupai sebuah cakram. Dan kita tidak menemukan adanya pola yang jelas pada scatter plot residual versus prediksi, yang artinya model tidak condong selalu uh, overfit atau underfit terhadap gaji karyawan yang kita regresikan. Kemudian jika kita pandang distribusi dari residual, yakni merupakan selisih antara aktual dengan prediksi, kita peroleh bahwa residual berdistribusi hampir normal yang berpusat di sekitar $0 Amerika Serikat. Karena rata-rata dari residual ini mendekati 0, maka kita peroleh bahwa MLP baseline merupakan model yang relatif tak bias. Baik, untuk perbandingan kelebihan dan kekurangan keempat model tersebut, yang pertama, model yang pertama, yang juara absolut pertama ini adalah model tap transformer dengan akurasi tertinggi. Namun tidak kami pilih karena eksekusi dari pelatihannya membutuhkan biaya komputasional yang tidak sebentar. Yang kedua, kami pilih MLP baseline karena meskipun tingkat akurasinya tertinggi kedua setelah tap transformer, model ini punya eksekusi yang relatif paling cepat di antara keempat model tersebut. Kemudian, untuk model autoencoder regressor ini sendiri, kelebihannya yaitu yang pertama, dia bisa mempelajari dua tugas sekaligus, yaitu rekonstruksi input dan prediksi atau regresi salary. Kemudian hanya 12.481 buah parameter, namun akurasinya lebih baik daripada MLP Deep. Kemudian representasi tersembunyi dari AI regressor ini bisa kita manfaatkan untuk mendeteksi anomali dan menafsirkan apa langkah selanjutnya. Sedangkan kekurangan dari AI regressor ini sendiri, mereka lebih kompleks untuk diimplementasikan, dan bobot rekonstruksi loss ini merupakan hyperparameter yang sensitif terhadap tuning, dan training dari AI regressor ini jauh lebih lambat daripada MLP baseline, yaitu sebesar 23,8 detik kira-kira. Kemudian kelebihan dari MLP Deep ini, secara teoretis model ini punya kapasitas yang lebih besar untuk memodelkan pola yang lebih kompleks. Namun kekurangannya itu hanya merupakan hipotesis kami secara teoretis. Padahal model ini end up model yang paling least good model dengan tingkat akurasi paling rendah dan training yang lebih lambat daripada baseline tanpa meningkatkan kinerja sepeser pun yang sebanding. Baik, untuk yang terakhir adalah kesimpulan dan rekomendasi dari yang sudah kami jelaskan dapat disimpulkan bahwa kami berhasil membangun arsitektur data dengan menguji 4 model deep learning pada dataset. Dengan model paling akurat kami dapatkan tap transformer dengan akurasi tertinggi tetapi memerlukan waktu pelatihan lama.
Untuk mode paling efisien yaitu MLP baseline dan keempat arsitektur ini dinilai sukses karena nilai akurasi yang konsisten yaitu sekitar di atas 97%. Dan untuk rekomendasi arsitektur, jika untuk akurasi maksimal dapat digunakan tab transformer, tetapi untuk efisiensi waktu dapat digunakan MLP baseline. Mungkin sekian dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.